Dinasti itu bahasa kitanya, bahasa Indonesia itu wangsa. Wangsa itu adalah raja-raja, pewarisan kekuasaan karena darah. Ini enggak ada pewarisan karena darah, ini adalah pewarisan kekuasaan melalui pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Terjadi juga. Belum tentu menang. Saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, isu politik dinasti belakangan ini makin menjadi perbincangan, bahkan polemik yang cukup memanas di berbagai kalangan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengabulkan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu, terutama yang berkaitan dengan batasan usia sebagai persyaratan pencalonan presiden atau wakil presiden. Seperti kita ketahui, syarat pencalonan presiden dan wakil presiden terkait dengan usia minimal berusia 40 tahun. Tetapi orang yang belum berusia 40 tahun bisa maju selama pernah berpengalaman menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. MK bahkan disebut-sebut sebagai dalam tanda kutip mahkamah keluarga karena kebetulan ketua MK Anwar Usman ini merupakan adik ipar atau merupakan paman ipar calon wakil presiden yang diusung Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang kebetulan menjadi wali kota Solo. Nah, terkait dengan polemik yang sangat memanas tersebut, seorang politisi Partai Gelora atau Gelombang Rakyat Indonesia, Fahri Hamzah, sontak angkat bicara. Menurutnya, politik dinasti merupakan pemberian kekuasaan secara langsung karena garis keturunan. Sementara di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, sehingga ia meyakini politik dinasti yang gencar diteriakkan berbagai kalangan itu tidak ada pewarisan karena darah, tetapi pewarisan kekuasaan melalui pemilu yang belum tentu bisa memenangkan kontestasi politik. Ia lantas menyinggung langkah politik yang dilakukan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang disebut-sebut pernah mendorong keluarganya untuk mengikuti pemilu, tetapi tidak ada satupun yang berhasil memenangkan pertarungan politik. Bahkan Fahri Hamzah ini juga mengaku bahwa Ketua MK Anwar Usman ini merupakan orang yang sekampung dengan dirinya dan dikenal sebagai hakim agama yang lurus. Sementara itu terkait dengan tudingan adanya dalam tanda kutip mahkamah keluarga, Anwar Usman dengan tegas menyatakan bahwa selama 30 lebih menjadi hakim, semua putusan yang diambil senantiasa untuk kepentingan bangsa dan negara, bahkan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama yang diyakininya. Survei Litbang Kompas menunjukkan 60,7% responden mengatakan tampilnya Gibran adalah wujud dari politik dinasti. Gimana Bang Fahri mengkritisi temuan ini? Ya, kalau lawan-lawan politiknya harusnya kan gembira ya. Ya, jadi nggak usah stres gitu, karena itu bagus kan beritanya gitu. Tapi saya kira saya sudah mengkoreksi tadi definisi dari terminologi dinasti. Politik itu agak misleading kalau kita terapkan dalam tradisi masyarakat demokrasi. Sebab dinasti itu bahasa kitanya, bahasa Indonesia itu wangsa. Wangsa itu adalah raja-raja, pewarisan kekuasaan karena darah.
Ini nggak ada pewarisan karena darah, ini adalah pewarisan kekuasaan melalui pemilu seperti yang dikatakan oleh belum Pak tentu Jokowi. terjadi juga. Belum tentu menang. Pak JK pernah menyadukan ponakannya pada saat dia jadi wakil presiden, kalah sama kota kosong. Pak Ma'ruf Amin kemarin ngajuin anaknya di Tangerang, kalah itu. Kalah, bisa kalah juga kok. Keluarga penguasa bisa kalah juga. Ini rakyat kok yang memutusin. Kenapa kita stres soal beginian ini gitu. Jadi itu satu ya. Makanya saya ingin membuat koreksi juga supaya kita tidak. Lagian juga dalam saya baca konvensi perang ya. Aturan pemilu itu lebih ketat daripada konvensi perang. Dan penyelenggara pemilu kita ini terbuka, itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, dan koordinator dalam pemerintahan penyelenggara pemilu namanya Menko Polhukam. Pak Mahfud MD itu adalah penanggung jawab pelaksanaan pemilu. Dan dia sudah mengikuti proses ini termasuk membuat sistem dan aturannya udah lebih kurang setahun. Artinya sebenarnya karena dia juga maju sekarang, dia juga ngerti nih barang gitu. Apakah saya boleh mengatakan ini ada konflik kepentingan? Kan bahaya juga kalau semua dikonflikkan kepentingan. Saya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi satu kampung. Saya kenal orang ini. Ini orang jalur masuk ke MK-nya, ini mulai jalur pengadilan. Ini hakim agama yang lurus. Tapi bahwa satu hari dia menikah dengan keluarga Pak Jokowi, kan enggak, dia sudah menunggu istrinya meninggal lama kok. Apa ini yang mau kita bahas ini, ya kan? Nggak disiplin kita ini dalam berteori gitu loh. Saya kira itu. Rakyat yang menentukan. Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985 itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang, jadi udah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya memegang teguh sumpah saya selaku hakim, memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat Terlintas sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan yang disampaikan oleh Fahri Hamzah itu menurut hemat saya memang ada benarnya. Dinasti politik atau politik dinasti yang sementara ini gencar diteriakkan banyak kalangan, sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan soal pembagian kekuasaan yang lebih mengutamakan orang yang sedarah
atau orang yang memiliki pertalian darah atau hubungan kekerabatan. Sementara itu dalam kontestasi politik di negeri ini sepanjang sejarah demokrasi dipilih langsung oleh rakyat setelah era reformasi. Ini artinya politik dinasti yang selama ini gencar diteriakkan banyak kalangan itu sesungguhnya bisa menjadi debatable atau bisa menimbulkan banyak tafsir. Setelah era reformasi ini bergulir di negeri ini, setelah ada perubahan undang-undang pemilu, presiden dan wakil presiden tentu saja tidak bisa ditunjuk atau tidak bisa disetting untuk dimenangkan oleh pihak tertentu, tetapi sangat ditentukan oleh suara rakyat. Vox populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itulah suara demokrasi setiap kali kontestasi pemilu ini digelar setelah reformasi. Nah, terkait dengan adanya tuduhan dan tudingan banyak kalangan bahwa ada kong kali kong antara Presiden Jokowi dan adik iparnya Anwar Usman, ini juga masih menimbulkan banyak tafsir. Apakah memang ada data dan fakta yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memang memiliki pesanan khusus atau membuat settingan untuk mengubah norma yang semula usia minimal 40 tahun menjadi kurang dari 40 tahun bisa mengikuti pencapresan dan pencawapresan dengan mengubah usia yang penting sudah pernah berpengalaman menjadi kepala daerah. Kalau memang ada yang bisa membuktikan tuduhan itu tentu kita acungi jempol. Tetapi yang tidak mudah apabila kita hanya sekedar menuduh kemudian kita tidak bisa membuktikan berdasarkan data dan fakta. Bisa jadi hal ini merupakan sebuah framing yang memang sengaja disematkan kepada Presiden Jokowi, terutama kepada pihak-pihak yang selama ini tidak senang kepada Presiden Jokowi. Yang mengherankan tentu saja konon kabarnya ada 16 guru besar hukum dan tata negara yang sama-sama mengajukan laporan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK agar Ketua MK Anwar Usman ini dipecat atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK karena adanya dugaan membuat settingan batasan usia capres-cawapres dari usia minimal 40 tahun menjadi kurang dari 40 tahun sepanjang sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Yang membuat kita khawatir jangan-jangan kita sudah memberikan justifikasi, sudah menghakimi orang yang sebenarnya tidak bersalah terkait dengan perubahan batasan usia tentang capres dan cawapres. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman bahwa ia semata-mata ingin menegakkan konstitusi demi kepentingan bangsa dan negara yang semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Anwar Usman ini benar adanya, sehingga kita secara berjamaah telah bersama-sama untuk menghakimi orang yang sebenarnya sudah berada di jalan yang benar. Ini yang kita khawatirkan, jangan-jangan hanya karena demokrasi di negeri ini sudah hampir mirip seperti demokrasi liberal. Setiap orang bebas mengkritik, bebas berpendapat di muka umum, meskipun tidak menggunakan data sebagai basis untuk berdalih dan melakukan argumen. Hal ini tentu saja kita yang akan menerima dampak negatifnya, bahwa selama ini kita telah menghakimi orang yang benar. Padahal dalam proses hukum yang kita yakini bahwa lebih baik kita membebaskan orang yang bersalah daripada kita memberikan hukuman atau vonis hukuman kepada orang yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.